Halo Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah makeover 20 pot anggrek bulan yang terlantar. Rezeki seseorang itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Seperti yang saya alami sekarang. Tidak pernah bermimpi sedikit pun sebelumnya bahwasanya saya diberi 20 pot anggrek bulan yang ditelantarkan pemiliknya untuk dipelihara dan dirawat supaya tanaman anggreknya tidak mati dan bisa tumbuh subur menghasilkan bunga-bunga yang indah nan elok. Ceritanya begini, saya punya teman kuliah Fakultas Elektro Maranatha Angkatan 82 membuka kafe baru di Kota Baru, Parahyangan, dan kolega-koleganya memberikan ucapan selamat berupa karangan bunga yang totalnya mencapai 100 lebih pot anggrek bulan berbagai jenis dan warna. Karena tidak bisa merawatnya dan memang karena jumlahnya yang sangat banyak, maka tiap hari tanaman-tanaman anggreknya mati satu demi satu. Dan setelah 1 bulan tersisa 30 pot yang masih hidup. 10 pot di antaranya dia mencoba keberuntungan sendiri untuk merawatnya. Dan sisanya sebanyak 20 pot diberikan gratis kepada saya untuk dirawat. Inilah ke-20 pot yang akan saya makeover berdasarkan ilmu autodidak yang saya dapatkan sendiri dari pengalaman dalam merawat anggrek selama ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan sesuai harapan. Ini keadaan potnya. Terlihat tidak dirawat dan ditelantarkan. Terlihat dari daun-daunnya bisa busuk seperti ini. Saya juga heran kenapa daun-daunnya bisa membusuk seperti ini. Apakah ini kehujanan terus ataukah tertimpa antara satu pot dengan pot yang lain? Aneh. Ini daunnya terlihat layu dan berair, tidak seperti daun yang ini hijau, seger, tetapi sebelahnya berwarna kuning, dan yang lainnya daunnya membusuk dan berair seperti ini. Tugas saya sekarang memperbaiki keadaan, mudah-mudahan bisa bagus, bisa subur seperti koleksi anggrek-anggrek saya. Daunnya segar-segar, besar-besar, dan bunganya pun beraneka warna. Sedang mekar semua kenop-kenopnya. Inilah kenapa pemilik anggrek ini memberikannya kepada saya, karena kemungkinan dia melihat anggrek saya dirawat
dengan cantiknya, dengan suburnya seperti ini, sehingga bunga-bunganya bermekaran. Semua kenopnya sudah mekar seperti ini. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memindahkan setiap tanaman anggrek yang ada di dalam pot plastik ini ke dalam pot gerabah atau pot dari tanah liat. Dan ini sudah saya siapkan sebanyak 40 buah dengan berbagai ukuran. Sebagai media tanamnya akan saya beri arang. Ini jumlahnya kurang lebih 15 kg. Dan sebagai pupuk padatannya akan saya berikan potongan kulit pisang yang sudah dijemur dan serbuk kulit telur. Sebelum tanaman anggreknya dimasukkan ke dalam pot gerabah, maka pot-potnya harus direndam terlebih dahulu di dalam air untuk memberikan suasana lembab pada tanaman. Dan ketika dilakukan penyiraman terhadap media tanam, maka semua air siramannya akan diserap oleh arang. Dan hanya sebagian kecil saja yang akan diserap oleh pot, karena potnya sudah jenuh berisi air. Tanaman anggrek yang pertama kali saya pindahkan adalah di pot yang ini. Saya melihat tanaman anggrek ini masih segar, bagus, mulus, subur, dengan pucuk daunnya yang masih muda. Untuk itu saya akan pindahkan ke pot dengan ukuran yang paling besar, karena saya melihat potensi dari tanaman anggrek ini akan menjadi besar, daunnya lebar-lebar, dan bunganya akan lebat. Dalam pot ini terdapat 2 tanaman anggrek. Yang pertama ini, dan kedua yang daunnya masih bagus. Ternyata akarnya seperti ini, dan langsung akan saya pindahkan ke pot besar ini. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan sempurna. Sebelum tanaman anggrek ini dimasukkan ke dalam pot, maka perlu pemangkasan akar seperlunya saja, seperti ini. Akar yang kelihatannya busuk dipangkas, dibuang, supaya akan menghasilkan akar-akar yang baru. Nah, sepertinya pemangkasan akar sudah cukup seperti ini. Untuk daunnya sementara saya akan biarkan saja seperti ini, tidak akan dipotong. Nah, ini terlihat tanaman anggreknya masih subur. Ini ditandai dengan munculnya akar-akar muda seperti ini. Nah, ini bekas tangkai bunga. Nah, selanjutnya akan saya pindahkan langsung ke pot besar. Sebelum tanaman anggreknya dimasukkan ke pot besar, maka pot besarnya diisi dengan arang yang besar juga, seperti ini. Ini ukurannya besar. Ini untuk mengisi kekosongan ruang yang ada di pot ini. Karena pot yang besar, butuh volume arang juga yang besar. Untuk itu, bagian dasarnya akan saya masukkan arang-arang dengan ukuran besar, supaya ruangan kosong yang ada di sini cepat terpenuhi. Ruangannya akan terisi dengan arang-arang besar. Nah, seperti ini. Jadi dalam pembelian arang pun harus berbagai ukuran. Yang bagian dasar
diberikan arang yang ukuran besar supaya perakarannya bisa mengikat arang-arang ini dengan kuatnya, sehingga kalau ada tiupan angin yang besar si pohon anggrek sudah kuat. Nah, kurang lebih seperti ini arang besarnya sudah saya penuhi setengah dari isi pot ini. Nah, selanjutnya saya akan coba dulu kira-kira sudah cukup atau belum. Ternyata masih kurang, dan akan saya isi dengan arang yang ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Nah, jadi setelah setengah arang besar memasuki pot, selanjutnya diisi dengan arang yang ukurannya lebih kecil supaya ruang kosong yang tadinya besar-besar akan terisi penuh dengan arang yang lebih kecil. Ini dipadatkan. Nah, ini terus saja kira-kira sampai perakaran yang kita inginkan posisinya di mana. Nah, coba saya periksa lagi apakah sudah cukup. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya akan diisi lagi dengan arang-arang yang agak besar supaya akar-akar ini terikat dan terjepit dengan kuat oleh arang-arang di sekitarnya. Inilah hasil akhir penempatan arang ke dalam pot sebagai media tanam anggrek. Bagian topping atau atasnya diberi arang dengan ukuran mini supaya rongga-rongga yang ada di bawahnya bisa terisi full, sehingga proses pengikatan akar terhadap arang akan lebih terikat dengan kuat. Nah, selanjutnya akan diberi pupuk padatan, yaitu dari kulit pisang yang sudah dijemur atau dikeringkan. Nah, ini penting sekali pemberian pupuk ini supaya si akarnya bisa mendapatkan vitamin yang ada di dalam kulit pisang ini. Selain itu juga kulit pisang ini akan masuk ke dalam rongga-rongga yang masih kosong, sehingga akan lebih padat lagi, dan vitamin yang terdapat dalam kulit pisangnya akan lebih masuk lagi, meresap ke dalam rongga-rongga arang ini. Setelah diberi pupuk padatan dari kulit pisang ini, dan akan saya tambahkan juga pupuk padatan yang berasal dari kulit telur yang digerus atau dihaluskan seperti ini. Ini akan memberikan vitamin juga terhadap tanaman. Pemberian serbuk kulit telur ini akan membuat akar dan daun akan semakin kuat, karena kulit pisang ini mengandung unsur kalsium yang bisa memperkuat dan merangsang pertumbuhan batang dan akar. Setelah diberi kedua pupuk padatan, selanjutnya akan dilakukan penyiraman menggunakan pupuk organik cair atau POC. Biasanya saya menggunakan Eco Engine dengan perbandingan 1:1000 ditambah dengan air redaman kulit bawang-bawangan. Kedua POC atau pupuk organik cair ini sudah saya masukkan ke dalam cerek dan siap untuk disiramkan. Ini daunnya pun boleh disiram supaya lebih segar. Dan yang terpenting bagian media tanamnya disiram dengan jenuh
Artinya benar-benar sampai airnya keluar di dasar pot, supaya pupuk ini bisa langsung masuk menyerap ke dasar pot. Inilah yang saya lakukan setiap repotting. Kurang lebih hasil akhir makeover seperti ini. Terlihat tanaman anggreknya dalam posisi tegak, siap untuk berkembang biak dan tumbuh dengan ideal. Bandingkan dengan keadaan awal sebelum direpotting. Media tanamnya hanya berupa potongan sabut kelapa dan serbuk gergaji. Dengan cara yang sama akan saya lakukan ke pot-pot lainnya. Inilah hasil makeover tanaman anggrek dari 20 pot tanaman anggrek yang ditelantarkan pemiliknya, dan berhasil telah saya pindahkan ke dalam 18 pot besar dan 11 pot kecil seperti ini. Terlihat tanamannya lebih segar dari sebelum direpotting. Ada kurang lebih 10 tanaman anggrek yang tidak berdaun dan tidak berhasil saya repotting. Sebagai limbahnya adalah serbuk gergaji dan potongan kulit kelapa. Jadi untuk sobat penggemar anggrek, setelah mendapatkan tanaman anggrek, setelah membeli dari galeri anggrek, maka supaya tanaman anggreknya bisa hidup tumbuh dengan ideal, maka harus dipindahkan segera ke pot gerabah dengan media tanamnya berupa arang. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan, berdaun lebat seperti ini dan menghasilkan bunga anggrek yang sangat indah. Nantinya ke 29 pot anggrek ini akan saya tempatkan ke greenhouse, tempat tanaman anggur. Tanaman anggurnya akan saya pindahkan ke depan yang full kena matahari. Rupanya tempat ini tidak cocok untuk tanaman anggur karena saya letakkan di bawah tangga yang tidak kena sinar matahari. Sinar mataharinya hanya didapatkan dari samping saja. Tetapi tempat ini cocok untuk menanam pohon anggrek. Ini buktinya, setiap tahun pohon anggreknya berbakti dengan mengeluarkan bunga-bunganya yang sangat indah, eksotik, menawan, dan enak untuk dipandang. Dengan telah diperlihatkannya bagaimana saya memakeover ke 20 pot anggrek yang terlantar, dan sudah saya repotting ke dalam 29 pot gerabah, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tuhan.